Nah, orang-orang sih bisa aja ngomong ya, "Udah sih nggak usah dipikirin, nggak usah galau-galau ya." Banyak banget yang ngomong, tapi mereka nggak ngerasain. Coba deh kalau dia rasain, pasti dia nggak akan ngalamin hal yang sama ya. Betapa menderitanya itu penyakit asam lambung dan GERD. Penyakit asam lambung itu nggak enak banget guys, pokoknya hanya kita yang merasakan dan Allah yang tahu ya. Apalagi kalau misalnya panik sudah menyerang, itu benar-benar pikiran kemana-mana, takut, ngap, sesak ya. Jadi pokoknya deh rasanya itu nano-nano banget. Tapi Bunda di sini punya tips dan triknya, apalagi untuk mengatasi sendawa berlebih, karena Bunda kemarin baru ngalamin hal ini. So, kalian yang ingin mengetahui cara dan tipsnya, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian mengetahui video-video terbaru dari Bunda, dan subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, dan kali ini Bunda akan sharing pengalaman lagi ya, karena ingin menjawab juga pertanyaan dari teman-teman yang sudah inbox ataupun yang udah DM ya. Dan ada beberapa ibu-ibu yang nge-WA Bunda beberapa hari yang lalu ya, Bunda lupa namanya. Terima kasih kalian sudah mau sharing dan berbagi sama Bunda. Nah, jadi kali ini Bunda akan membahas lagi terkait asam lambung atau GERD ya teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu ada teman-teman yang menanyakan, Bun, kalau misalnya kita minum madu Z-Smax itu lagi hamil boleh nggak sih, atau lagi menyusui boleh nggak sih? Nah, jadi jawabannya sekarang akan Bunda kasih tahu ya. Jadi untuk ibu hamil boleh ya, tapi untuk usia kandungan itu 3 bulan ke atas. Dan untuk aturan pakainya 2 kali sehari ya, pagi dan sore hari. Dikonsumsinya itu setelah makan ya teman-teman. Kemudian untuk ibu menyusui boleh banget ini, karena ini untuk menambah daya tahan tubuh juga ya, dan ini juga bagus untuk melancarkan ASI. Jadi recommended juga buat ibu-ibu menyusui ya. Nah, kemudian Bunda juga ingin menjawab ya, karena Bunda juga alami hal ini ya. Beberapa hari ini, sekitar semingguan ini Bunda mengalami asam lambung lagi ya. Bunda ngerasa sih udah sembuh ya, ternyata lagi-lagi menyerang. Dan kali ini yang Bunda rasain itu adalah perut kembung dan bersendawa terus-menerus. Apakah ada yang mengalami? Kalau kalian yang mengalami asam lambung atau GERD pasti merasakan hal yang sama, dan itu nggak enak banget guys ya. Jadi apalagi kalau misalnya kita udah sendawa dan mau sendawa lagi tuh kadang kesulitan nggak bisa sendawa gitu. Pernah nggak sih kalian ngalamin? Kalau Bunda ya sudah ngalamin kurang lebih 1 minggu ini. Bunda sudah mencoba beberapa ramuan dan alhamdulillah ini saat ini sudah mulai membaik ya, makanya Bunda sharing. Jadi Bunda tuh nggak mau sharing kalau misalnya belum ada perubahan ya. Jadi Bunda nyobain dulu sendiri nih, kira-kira cocok nggak ya sama Bunda. Alhamdulillah Bunda sudah mencoba beberapa ramuan ini, dan ini Bunda akan share ke kalian semua yang mengalami hal yang sama. Jadi pertama-tama yang Bunda lakuin itu adalah minum air hangat sebanyak-banyaknya. Jangan banyak banget sih, minum air hangat sering. Bunda juga konsultasi ke teman-teman tim kesehatan ya. Ini gimana ya, kok aku sendawa mulu, perut aku itu kayak kembung, bunyi-bunyi gitu loh, terus kayak bunyi, Bu, sampai ke tenggorokan gitu. Makanya aku kadang panik, aduh ini kenapa ya? Udah makan, sebelum makan itu sama aja. Jadi buat parno kita ya, kok aneh ya. Dan akhirnya aku lagi-lagi mengonsumsi madu Z-Smax. Tetapi madu Z-Smax setelah diminum reda ya kembungnya, tapi setelah beberapa saat kambuh lagi. Jadi kan Bunda itu takut ya, takutnya asam lambungnya itu benar-benar kambuh lagi kayak dulu. Jadi Bunda panik dan khawatir. Memang kenyataannya sih kalau kita misalnya lagi sendawa, berarti itu asam lambung kita naik lagi atau mulai naik. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Nah, kemudian Bunda langsung ngobrol sama saudara Bunda. Dia juga pernah ngalamin hal yang sama. Akhirnya dia ngasih beberapa tips. Kata dia, Kak, kamu lagi asam lambung atau kesulitan sendawa, coba deh minum air gula, air hangat. Jadi caranya itu kita pakai air hangat ya, air matang panas. Kalau Bunda sih sukanya yang panas ya. Panas dikasih gula, jangan dikasih teh, air gula. Karena Bunda kan gak terlalu doyan manis ya. Jadi gulanya itu kadang 1 sendok kecil atau setengah sendok makan. Habis itu kita aduk di gelas yang ada air panas, baru kita minum setengahnya. Setelah itu kita makan nasi. Makan nasinya juga jangan banyak-banyak. Misalnya untuk 1 porsi itu bisa dibagi 2 ya, tapi kita harus sering. Jadi asam lambung atau GERD itu atau MAC, makannya sedikit tapi sering, itu yang harus kita lakukan ya. Kalau misalnya kita udah GERD itu benar-benar ya. Mungkin orang-orang yang belum pernah kena belum merasakan hal ini ya. Jadi hanya penderita GERD atau asam lambung yang merasakan hal ini. Apalagi kalau misalnya serangan panik itu sudah datang atau panik sudah menyerang, aduh, hanya Allah yang tahu ya apa yang kita rasakan.
Jadi buat kalian yang saat ini lambungnya masih sehat, dijaga ya, jangan makan pedas sering-sering, jangan kurangi makan soda, kurangin pokoknya makanan yang bergas. Jadi pola hidupnya harus sehat dan pikirannya juga dijaga ya. Pokoknya harus dikelola stresnya. Jadi Bunda langsung nyobain pada saat itu juga mengambil air gula ya, atau gula 1 sendok kecil dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu Bunda aduk ya. Di sini Bunda nggak mencontohkan ya karena Bunda tadi udah minum. Bunda lupa videoin. Caranya itu adalah kita ambil gula 1 sendok kecil atau 1 setengah sendok makan, kalau yang suka manis 1 sendok nggak apa-apa ya, diaduk ke dalam gelas air hangat. Setelah itu langsung minum. Kemudian setelah 15 menit baru makan nasi. Tapi jangan makan yang pedas-pedas ya teman-teman, yang pedas, yang kecut, yang asam dikurangi dulu. Apalagi minuman-minuman yang bersoda, alkohol, kafein jauhin dulu ya. Seperti kol, sawi, pokoknya yang berbau-bau gas ya. Kemudian tepung juga dihindari ya. Kalau bisa makanannya dari gandum deh. Kalau misalnya mau roti, biskuit, kalau bisa gandum dulu, biskuit gandum. Nah setelah 15 menit barulah makan nasi. Setelah makan nasi yang setengah gelasnya tadi langsung dihabiskan ya, itu perutnya langsung enak dan anginnya itu, sendawanya itu langsung lancar, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, itu tips pertama ya dari Bunda. Tips yang kedua adalah Bunda saranin menggunakan bawang merah dan minyak kayu putih. Ini juga Bunda udah nyobain, alhamdulillah sih meredakan gitu ya. Jadi bawang merah itu dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam wadah kecil, habis itu ditambahkan dengan minyak kayu putih, ditaruh ya, atau dikasih di perut ya, di pas di atas lambung, pokoknya di atas perut ini loh. Itu pasti enak dan anginnya itu berasa keluar, itu enakannya. Itu Bunda pernah ngerasain kemarin deh. Jadi Bunda tuh nggak bisa tidur, gelisah, bolak-balik kamar mandi, pengen pipis tapi nggak bisa, pokoknya nggak enak banget deh. Sendawa, mau minum nggak enak, mau makan nggak enak, pokoknya nggak enak banget. Akhirnya Bunda dikerikin juga ya sama si Teteh, pokoknya udah dilakukan semuanya. Kita ikhtiar aja, insya Allah sembuh. Itu tips kedua ya. Jadi bawang merah, setelah itu masukkan ke dalam wadah bawang merah dan tambahkan minyak kayu putih, lalu dibalurin ke perut ya. Kemudian tips yang ketiga itu Bunda mengalihkan. Jadi Bunda meskipun lagi sulit sendawa nih atau sendawa berlebih nih, Bunda itu mengalihkan pikiran ya, karena kan kita kalau misalnya sendawa atau udah sampai ke tenggorokan ya, kalau GERD kan udah sampai ke tenggorokan, itu pasti kita udah diserang panik ya. Bunda itu mengalihkan ya, Bunda memikirkan hal-hal yang positif. Apalagi kalau misalnya lagi di kantor, jadi Bunda lari-lari ke sana kemari. Misalnya lagi ada TL nih, ada yang butuh AGD atau apa ya, kerjaan Bunda di kantor. Jadi Bunda itu mengalihkan ya, lari-lari, alhamdulillah hilang dengan sendirinya gitu ya guys. Jadi buat kalian jangan takut kalau misalnya serangan panik itu mulai datang, pikirkan yang positif. Nah, tips juga nih buat kalian, misalnya lagi sendiri atau misalnya mau tidur nggak bisa, kalau Bunda nih pasang lagu ya, musik kesukaan Bunda. Kalau Bunda sih biasanya meskipun lagi di kantor itu Bunda dengarnya lagu-lagu sholawat misalnya. Ada tuh di YouTube ya, untuk menyembuhkan penyakit misalnya. Kemudian untuk banyak deh pokoknya, untuk menambah rezeki gitu, pokoknya ada salawat-salawat. Jadi Bunda dengerin itu sepanjang hari sambil kerja, alhamdulillah sih lebih tenang dan lambungnya itu nggak ada masalah sama sekali ya. Nah jadi ini adalah tips dari Bunda. Kemudian ini juga tips, Bunda sih belum ngelakuin tadi kan Bunda ke rumah tetangga ya, dia juga kena asam lambung, dia saat ini sudah sembuh total, sudah bisa makan pedas lagi. Dia menyarankan itu empuk kunyit, jadi kunyit yang apa sih empuknya gitu loh, yang bulat-bulat itu nanti diparut, kemudian itu dikonsumsi 2 kali sehari, pagi dan sore. Jadi itu juga bagus ya untuk menyembuhkan asam lambung atau GERD dan untuk menghilangkan kembung di perut. Nah, kemudian tips selanjutnya yang berapa ya Bunda lupa deh. Tips selanjutnya Bunda mengkonsumsi jahe setiap sore. Kalau pagi kan Bunda minum Zsmax ya, jadi sore itu Bunda kadang habis sholat maghrib, minumnya itu sebelum sholat isya ya. Misalnya Bunda ngemil dulu nih, cemilannya sih yang sehat-sehat ya, kayak buah pepaya misalnya ya. Jadi setelah itu Bunda beli serbuk jahe merah. Nanti Bunda cantumkan deh linknya ya di description Bunda untuk jahe merah. Kemudian Bunda diseduh dengan air termos, jangan mendidih banget. Habis itu dikonsumsi, itu enak banget, adem di perut, adem di tenggorokan, juga di pernapasan juga lancar. Itu dia sih tips aku kali ini, karena banyak banget yang nanya, Bunda pernah nggak sih ngalamin sendawa berlebih? Ini Bunda baru ngerasain, seumur-umur baru ngerasain kali ini. Dan Bunda juga sudah ke dokter, dikasih obat juga. Bunda jalanin aja dengan ikhlas ya, mudah-mudahan kita diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Dulu itu Bunda sebelum kena asam lambung, mau ngapain pun nggak ada capeknya, jadi itu Bunda suka ngebolang kemana-mana. Tapi setelah kena asam lambung ini, berasa banget pokoknya kalau capek sedikit, jadi ngap, jadi sesak, jadi
menurut aku ini benar-benar nyiksa banget deh kalau asam lambung itu. Jadi kita selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, kalau lah stres, pokoknya kita harus happy, hidup sehat, jaga kesehatan. Nah, orang-orang sih bisa aja ngomong ya, udah sih nggak usah dipikirin, nggak usah galau-galau ya, banyak banget yang ngomong. Tapi mereka nggak ngerasain. Coba deh kalau dia rasain, pasti dia akan ngalamin hal yang sama ya. Betapa menderitanya itu penyakit asam lambung dan GERD. Jadi buat kita semua berdoa, ikhtiar, insya Allah kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, cukup sekian ya untuk sharing kali ini. Terima kasih selalu mendukung channel Diva dan Bunda. Dan jangan bosan-bosan ya untuk terus dukung dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye!